Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman selalu sehat dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Dan di video kali ini, saya ingin mencoba menghibur teman-teman dengan menghadirkan partai dari seorang Magnus Carlsen saat berumur 14 tahun. Yang mana kita akan melihat Magnus Carlsen melakukan langkah-langkah kombinasi yang luar biasa di umurnya yang masih muda. Dan permainan ini dimainkan pada tahun 2004 pada turnamen Chorus Group C. Dan pada saat itu, Magnus Carlsen masih memiliki rating 2484 dan lawannya merupakan seorang pemain yang memiliki rating 2474. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Jadi di sini Magnus Carlsen memegang buah putih dan lawannya yang bernama Sipke Ernst memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke C6. Di sini hitam memilih variasi pertahanan karokan untuk melawan Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen menjalankan langkah seperti biasa, yaitu pion ke D4, dilanjutkan dengan pion ke D5, kuda ke C3 untuk menjaga pion yang ada di E4, pion D makan E4, lalu kuda makan E4, dan gajah ke F5 dengan maksud mengancam kuda yang ada di E4. Lalu kuda ke G3 dari putih mengancam balik gajah yang ada di F5, gajah ke G6, dan pion ke H4. Langkah pion ke H4 ini bertujuan untuk menangkap gajah hitam yang ada di G6. Oleh karena itu, hitam harus melakukan langkah penyelamatan dengan pion ke H6 untuk memberikan ruang bagi gajahnya melarikan diri ke petak H7. Putih melanjutkan dengan kuda ke F3 dengan ancaman kuda ke E5 untuk menyerang gajah. Dengan alasan itu, kita mungkin sering melihat langkah pembukaan karokan yang mana hitam meletakkan kuda ke D7. Jadi kuda dijalankan ke petak D7 biasanya dilakukan setelah putih melangkahkan kuda ke F3. Karena langkah kuda D7 mencegah putih melompatkan kudanya ke petak E5. Baiklah. Selanjutnya putih di sini menjalankan pion ke H5 untuk mengancam gajah yang ada di G6. Dilanjutkan dengan gajah ke H7 dan gajah ke D3. Putih langsung mengajak pertukaran gajah dengan gajahnya yang ada di F1 dikarenakan gajah milik hitam yang ada di H7 memang cukup aktif. Dan hitam di sini langsung memakan gajah yang ada di D3 dengan gajah, lalu menteri makan gajah dan pion ke E6 dengan tujuan untuk membuka diagonal bagi gajah yang ada di F8. Putih gajah ke F4 dan di sini putih mempersiapkan rokade panjang untuk rajanya. Memang biasanya untuk pembukaan karokan, putih melakukan langkah rokade panjang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Di permainan hitam melanjutkan kuda G ke F6, dilanjutkan dengan rokade panjang tentunya oleh putih, gajah ke E7, dan kuda ke E4. Langkah kuda ke E4 di sini selain mengajak pertukaran kuda, juga memberikan kesempatan bagi putih untuk melangkahkan pion G-nya lebih jauh, karena dengan langkah kuda E4, putih mengosongkan jalur G. Sehingga nanti mungkin putih bisa meletakkan bentengnya di jalur G dan melakukan serangan di sayap raja jika hitam melakukan rokade pendek. Baiklah, hitam di sini melanjutkan dengan menteri ke E5, menyerang pion yang ada di A2, lalu putih raja ke B1 tentunya untuk menjaga pion A2, dan hitam melakukan rokade pendek. Lalu putih kuda makan F6. Langkah kuda makan F6 di sini memiliki maksud untuk memaksa hitam memakan kuda yang ada di F6 dengan kuda sehingga petak E5 menjadi kosong dan bisa ditempati kuda di langkah selanjutnya. Dan memang di langkah selanjutnya putih menjalankan kuda ke E5.
Dan hitam melanjutkan dengan benteng A ke D8 untuk memberikan tekanan di sepanjang jalur D terhadap menteri putih. Dan Magnus Carlsen di sini menjalankan menteri ke E2 untuk menghindari ancaman tidak langsung yang terjadi di jalur D. Pada permainan, hitam menjalankan langkah pion ke C5, mungkin dengan maksud untuk membongkar pion D milik putih dan memberikan jalur C terbuka. Tapi sebenarnya langkah pion ke C5 di sini membuat gajah yang ada di E7 menjadi tertutup jalannya dan memberikan putih kesempatan untuk melakukan langkah kombinasi. Di posisi ini, langkah terbaik dari hitam adalah dengan melakukan menteri ke B6. Selain mengancam pion yang ada di D4, langkah ini juga memberikan waktu bagi gajah hitam untuk melakukan serangan ke A3 dan juga langkah kuda ke D5 dengan ancaman kuda ke C3 yang sangat berbahaya. Dan di posisi ini, menurut evaluasi komputer, hitam sedikit lebih baik. Baiklah, kita kembali ke permainan. Setelah langkah menteri ke E2, hitam menjalankan pion ke C5, dan disinilah Magnus Carlsen menjalankan langkah kombinasinya. Dan saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk teman-teman yang mungkin ingin menebak langkah kombinasi dari Magnus Carlsen. Dan selamat untuk teman-teman yang berhasil menemukan langkah Magnus Carlsen. Dan di sini langkah Magnus Carlsen adalah dengan kuda ke G6 dengan ancaman gajah dan benteng. Dan hitam di sini langsung memakan kuda dengan pion, dilanjutkan dengan menteri ke E6, skak, raja ke H8, dan Magnus Carlsen di sini tidak terburu-buru memakan gajah yang ada di E7, melainkan menjalankan pion makan H6 dengan kemungkinan melakukan kombinasi di sepanjang jalur H. Dan hitam menjalankan kuda ke G8 mungkin dengan maksud menjaga pion yang ada di H6 dan juga gajah yang ada di H7. Tapi kembali lagi, Magnus Carlsen melakukan langkah kombinasi yang sangat luar biasa dengan gajah makan H6. Dan setelah pion G makan H6, maka ada langkah benteng makan H6 skak. Jika raja ke G7, maka benteng ke H7 dan skak mat. Oleh karena itu, hitam wajib memakan benteng yang ada di H6. Dan setelah menteri makan E7, putih memiliki ancaman skak mat di petak H7 dan juga ancaman pion ke G7. Dan untuk mencegah langkah dari putih, hitam menjalankan langkah kuda ke F7 untuk menutup pergerakan menteri. Dan di sini putih menjalankan pion G makan F7 dengan ancaman benteng ke H1 di langkah selanjutnya. Dilanjutkan dengan raja ke G7 di posisi ini, benteng ke D3 dari putih dengan ancaman benteng ke G3. Jika hitam menjalankan benteng makan F7 di posisi ini, maka ada langkah benteng ke G3 skak, diikuti oleh raja ke H8, lalu menteri ke H4 skak, benteng ke H7, dan menteri ke F6 skak. Dan setelah benteng ke G7, maka menteri makan G7 skak mat. Baiklah, kita kembali ke permainan. Di permainan, melihat ancaman putih, hitam menjalankan benteng ke D6, di mana benteng ini tidak dapat dimakan oleh putih karena putih akan kehilangan penjagaan terhadap petak E1. Sehingga jika putih memakan benteng, maka menteri ke E1 dan putih akan terkena skak mat. Jadi di permainan, putih melanjutkan dengan benteng ke G3 skak, lalu benteng ke G6 menutup skak, menteri ke E5 skak, raja ke F7, menteri ke F5, dan di permainan hitam menjalankan benteng ke F6. Dan setelah menteri ke D7, hitam skak mat di sini. Dan hitam mendapatkan skak mat. Baiklah, kita coba kembali ke posisi setelah menteri ke F5 skak. Jika di sini raja ke E7 dari hitam, maka ada langkah benteng ke E3 skak, lalu raja ke D6. Hitam hanya memiliki dua pilihan untuk lari, di mana kedua petak ini akan memberikan waktu bagi putih untuk memakan benteng sekaligus memberikan skak. Maka menteri makan F8 skak,
raja ke C7, menteri ke F7 skak, menteri ke F5 skak, raja ke C7, benteng ke E7, raja ke B6, dan menteri makan G6 skak. Dan di posisi ini putih akan unggul satu benteng, dan sekaligus putih akan melancarkan skakmat dalam beberapa langkah ke depan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembahasan singkat dari permainan catur antara Magnus Carlsen saat berumur 14 tahun melawan Sipke Ernst. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan memberikan hal-hal baru bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf karena saya juga masih sama-sama belajar di sini. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Jika teman-teman memiliki pendapat atau saran yang ingin disampaikan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Baiklah, thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.